Ya, makna kriptografi secara harfiah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Ini teorinya ya, seperti itu ya. Silakan dibaca saja ya. Tujuannya adalah untuk komunikasi antar individu dengan aman, ya kan? Nah, misalkan data itu kebajak, oke lah sekarang ada program WhatsApp yang bisa membaca sampai layar 4 ya, sampai layar 4 bisa kebaca sama dia pesan-pesan di jaringan ya. Nggak masalah, kalau udah di-encrypt kan dia akan membaca data yang dia nggak mengerti juga, seperti itu. Oke, fungsi dasar kriptografi ya kan mengencrypt ya intinya ya, mengencrypt. Ya, mengencrypt itu membuat tulisan ya, tulisan biasa itu istilahnya plain text ya. Jadi kita mengenal istilah dalam kriptografi itu istilah plain text. Nah, itu udah umum ya. Plain text ya, tulisan kita halo apa kabar misalkan menjadi tulisan-tulisan aneh itu namanya ciphertext. Ya, plain text ditambah key menjadi ciphertext ya. Jadi tujuan enkripsi adalah menghasilkan ciphertext ya. Key adalah tadi key ditambah plain text menghasilkan ciphertext ya. Ciphertext ditambah key menghasilkan pesan aslinya lagi ya, pesan dekripsi. Ya, dapat pesan dekripsi kita. Oke. Terdapat banyak sekali aplikasi yang menyediakan layanan kriptografi secara defaultnya ya. Contohnya adalah WhatsApp dan Telegram. Telegram, WhatsApp end to end-nya dia terencrypt ya. Kita akses web dan sebagainya. Jadi kalau udah HTTPS ya, misalnya kita buka web HTTPS sudah tentunya end to end-nya sudah terencrypt ya. Jadi dari digitalnya saat kita menulis halo, saat masuk ke dalam jaringan ya, itu sudah terencrypt ya sampai ke server. Terbaca oleh WhatsApp misalkan ya, sudah terencrypt ya, sudah terencrypt. Proses di servernya itu sudah terencrypt seperti itu. Metode contoh-contoh ya, metode kriptografi atau kalau kita kategorikan jenis-jenis kriptografi itu ada 3 ya. Hash, simetrik dan asimetrik. Ya. Jadi kita belajar apa? Plain text, ciphertext dan hasilnya ya, decrypt-nya. Oke, seperti itu. Oke, tunggu sebentar ini. Ya. Oke, metode-metode kriptografi ya, ada hash. Cara pertama adalah cara hash ya. Cara hash itu artinya satu arah ya, one way saja. Jadi dia tidak bisa didecrypt. Dia hanya untuk verifikasi saja ya. Dia hanya untuk verifikasi saja ya. Tidak didecrypt dia. Dia tidak didecrypt. Dia hanya untuk verifikasi saja ya. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini ya. Ada contoh di PHP ya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Contoh hashing ya. Hashing itu kita mengencrypt, orang lain nggak bisa ngebaca ya. Itu satu arah one way saja ya. Contoh-contohnya ada macam nih ya. Beberapa nih contoh kalau di PHP ada MD2, MD4 ya, revisi dan seterusnya. Ini contoh keluarannya nih ya. Contoh kalimatnya apa? Kita lihat coba di sini. Contoh plain text-nya ya. Misalkan halo apa kabar? Misalkan ya. Tanpa password ini ya. Plain text-nya ini halo apa kabar? Ya. Nah, kalau di MD2 jadinya seperti ini. Kalau di MD5 jadinya seperti ini. Ada fungsi-fungsi hash bawaannya PHP ya. Banyak sekali ya. Misalnya saya mau pakai MD5, saya mau pakai SH1 dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya biasanya dipakai di login ya. Kalau misalkan yang dia tulis, ini kan biasanya kalau kesimpan ke database dia di MD5 nih. Ya. Sehingga waktu dia simpan ke database yang kesimpan ini. Orang nggak bisa ngebaca kan, misalkan nulisnya admin, jadinya seperti ini ya, atau saya tulis saja di sini administrator, maka nanti dia tersimpan di database-nya bukan administrator tapi seperti ini.
ya. Tapi seperti ini. Sehingga nanti untuk login seseorang ya ditambahkan MD5. Jika MD5 yang dia tulis sama dengan ini, maka benar seperti itu. Jadi satu arah saja, hashing. Ya. Nah, di dalam PHP itu banyak sekali ya fungsi-fungsi untuk membentuk hashing, ya, beragam ya. Kita tinggal ketik aja di sini contoh-contohnya. Ya, algoritma hashing ya. Nah, ini juga sudah direvisi. Artinya defaultnya kan dia tanpa password hashing itu. Tapi di sini di versi yang baru ini ya, di versi PHP revisi ini hashing itu bisa juga dibuka ya, bisa juga di encrypt, ditambahkan keamanannya. Ini contoh seperti ini ya. Kita udah menghashing MD5 seperti ini. Banyak di Google ya, di Google itu kalau kita searching ya, banyak proses mendekripnya ya. MD5 decrypt online misalkan ya. Ini udah banyak nih cara ngebongkarnya. Misalkan dia membaca database kita ada bacaan seperti ini misalkan. Mampukah dia membaca online? Dia ini no result found. Oke, ada kesalahan, coba lebih yang lain. Oke, pasti kita klik lagi. Ya, ini contoh satu. Ada lagi beberapa yang lain ya, kita cari. Ini mungkin nggak mempan, cari yang tempat lainnya dan sebagainya. Ya. Jadi proses hash itu sudah banyak yang mencoba untuk ini ya, menjebolnya ya, bahasanya itu mendekripnya ya, secara ilegal. Atau ya sebenarnya bisa juga legal tidak legal ya, atau dia lupa password dan sebagainya. Ini apa nih? Oh, ini nggak dapat ya nih. Ini saya decrypt. Oh, nggak ada ya, nggak ada dia. Atau mungkin terlalu sulit ya, harusnya nggak rumit ini. Admin, coba saya bikin admin aja. Dan kita refresh di sini, kita coba decrypt ya. Saya copy spasinya berikut, masukkan kembali, decrypt. Dapat ya? Bisa dapat ini. Oke. Nggak dapat ya? Coba ulangin lagi. Artinya gini ya, artinya beberapa tuh ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi umumnya sekarang sudah banyak ya untuk decrypt dan mendecrypt ya, seperti itu. Ini bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena kita pakai yang model 64 bit nih, HMAC-nya. Biasanya sih umumnya gini dia, pakai model yang MD5 standar ya, MD5 STD ya. Itu pakai MD5 aja begini ya. Dalam kurung plain text. Nah, ini yang umum, mungkin begini. Kalau yang begini mungkin bisa ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kita letakkan. Apakah dia dapat ya? Admin dapat ya. Oke. Kalau yang ini memang yang terbaru ya, yang 64 bit ya, bawaannya PHP 7 ya. Itu lebih aman lagi ya. Tadi kita coba beberapa, dia nggak bisa mendekrypt ya, gagal untuk di mendekrypt secara ilegal lah bahasanya. Dia pakai HashMac. Bahkan keunggulannya lagi adalah selain dia di MD5 biasa ya, di hashing, dia bisa juga dikasih kunci. Jadi hashingnya dia berlipat lagi ya, berdasarkan password yang kita masukkan. Seperti itu. Ya, ini hashing satu arah. Jadi kriptografi yang pertama adalah kriptografi hashing. Ya, satu arah, one way. Ya, implementasinya umumnya sih dipakai untuk login ya.
untuk proses penyimpanan ke database. Jadi di database itu adalah data hashing-nya. Tapi biasanya untuk validasi ya. Ini contohnya MD5, SHA dan sebagainya. Ada banyak ya. Modelnya ada sangat banyak. Ini saya copy aja nih. Ya, ada banyak model-modelnya. SHA2, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah symmetric. Ya, symmetric cryptography. Ya, jadi ada hashing ya. Untuk kriptografi secara teknologi ada 3, hashing, kriptografi yang kedua adalah symmetric. Symmetric itu artinya two way. Saya dan dia ya, si pemilik data harus sama-sama tahu passwordnya. Ini data filenya, passwordnya 123. Ya. Maka pihak sana bisa ngebuka datanya, ya. Kalau yang atas satu arah, tidak perlu di-decrypt, ya. Dia hanya untuk validasi seperti itu. Jadi kalau yang bawah ini file, ya, dia berupa file, ini filenya, ya. Biasanya sih udah dalam wujud file ya atau dokumen ya, bukan untuk login biasanya. Ya, nanti dikasih filenya, di sana tinggal bukanya dengan password yang sama. Ini contoh-contohnya, IDS, Vigener dan sebagainya. Oke, di bawah sini ada contoh penerapan Vigener, ya. Saya coba Vigener, contoh Vigener ya, ataupun contoh simetrik. Ya, ini banyak sekali nih skripsi model seperti ini. Vigener, contoh simetrik model Vigener adalah menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi sesar, ya, sandi alfabet, ya, seperti itu. Ya, ini dia bermain dengan alfabet ya, pakai kalau kata-kata sesar itu udah pasti dia pakai alfabet seperti ini. Ya, misalkan ya, misalkan ada kata serbu Berlin misalkan ya, serbu Berlin. Nah, ini sementara kita abaikan huruf besar huruf kecil. Kemudian passwordnya adalah ya, misalkan ya, passwordnya adalah pizza, misalkan ya. Nah, ini pizza ini harus berulang sebanyak huruf atasnya. Nah, seperti ini misalkan. Pizza. Kalau ini banyak serbu Berlin dan amankan kota, misalkan ya, ini pizza berulang-ulang sampai sebanyak ini. Ini contoh ya, contoh kriptografi simetrik ya, model Caesar ya. Kalau ini Caesarnya Wegener-Cipher ya, Wegener-Cipher Caesar ya. Oke. Nah, kok bisa jadi H? Nah, ini menggunakan tabel ya, tabel ASCII. Ya, ini batasannya adalah huruf besar semua ya, dan tanpa tanda baca ya. Oke. Kalau kita lihat di sini S ketemu P ya. Huruf S, ini S bertemu dengan huruf P. Ya. Ini bisa tulis. Nah, ini misalkan huruf S. Coret-coretannya mana ya? Saya mau coret-coret. Ini ya. Oh, ada ya. Mewarnai. Oh, pakai ini ya. Oke, ini ada. Annotate. Nah, misalkan kita ingin mencoba huruf S ya. Saya ulangin lagi. Misalkan kita ada huruf S, ini huruf S ya. Ketemu dengan huruf P. Ya. Jadinya adalah huruf H nih. Nah, seperti itu. S ketemu P jadi huruf H. Ya. Kita lihat. S ketemu P ketemu huruf H. Ya, lalu E ketemu I jadinya M. E ketemu I jadinya M, seperti itu. Ya, jadi dia mencocokkan tabel-tabel ini, ya. Ya, seperti itu dan seterusnya, ya.
Yang mana kalau kita jadikan rumus matematika, ya jadinya seperti ini. Plain text adalah huruf kesekian ya dikurangi huruf kesekian mod 26. Ya. Misalkan huruf ciper ya, ciper. Ciper itu yang kita tulis ya, yang kita tulis misalkan kalau kita di sini huruf S ya, S itu ASCII-nya berapa? Ya. Kita lihat ASCII-nya, ASCII tabel. Huruf S besar itu ASCII-nya berapa? Jadi kita lihat tabel ASCII. Nah, kita lihat contoh di sini. Ya, jadi dikembalikan ke ASCII-nya ya. Desimalnya huruf S besar karakter S besar itu contoh ya di sini ya. Dia adalah desimal ya 83. Ya, 83 ya dikurangi dengan kita lihat tadi 83 kurangi huruf P. Ya. Huruf P, P-nya berapa? P, kita cari P. P 80. Jadi 83 dikurangi 80. Hasilnya adalah di 3. Nah, itu contohnya ya. Kalau diterjemahkan secara rumus matematika ya, 83 dikurangi ini 3 mod 26. Ya. Mod 26 itu maksudnya karena dia ada 26 karakter ya, A sampai Z ya. Asumsi dia huruf besar semua. Ya, seperti itu. Atau bisa juga pakai rumus ini. Ya. Kalau hasil penjumlahannya misalkan dia nilainya lebih kurang ya, lebih gede, misalkan huruf A dikurangin huruf B kan minus tuh. Nah, jadi ditambah dengan 26 intinya seperti itu. Ya, untuk decrypt-nya juga sama. Ya, ini ketemu ini jadinya apa? Ini ketemu ini jadinya apa? Nah, ini contoh penerapan model simetris. Ya, dia mengalami proses apa itu namanya? Penggabungan ya. Kalimatnya apa ya? Plain text-nya apa, lalu password-nya apa. Nah, password-nya itu yang untuk menjumlahkan dengan apa yang kita mau encrypt tadi. Nah, yang penting di sana tahu password-nya. Ini kalimatnya seperti ini, HMQAQKIC misalkan gitu. Password-nya apa? Pizza. Nanti sistem akan berulang pizza. Nah, sepanjang karakter ini nanti ketemu lagi hasilnya plain text-nya. Bayang ya? Model simetris dia butuh apa? Butuh password atau sandi. Kalau yang pertama tadi model hashing nggak perlu ya. Oke. Nah, untuk model-model yang cheaper ini biasanya sih untuk encrypt ini ya, encrypt tulisan. Ya, bukan untuk dokumen, Word, Excel, PowerPoint, gambar itu karena dia ada karakter-karakter aneh. Ya, karakter-karakter anehnya ada batasan kalau yang model cheaper gini, ya. Karena kan ada huruf-huruf aneh seperti ini tadi nih, ada huruf-huruf. Kalau kita lihat ya, ada suatu dokumen misalkan atau gambar ya. Kalau kita lihat dalamnya ini kan banyak karakter aneh nih. Ini nggak dikenal nih secara cheaper huruf apa ini, huruf apa. Ya. Cheaper itu kelemahannya dia hanya membaca ASCII teks ya, ASCII yang terlihat. Ya gini bisa, tapi kalau udah begini dia nggak bisa. Nah ini udah masuklah ke algoritma yang menggunakan rumus matematika lanjutan, yaitu kalau di PHP namanya big integer. Ya, contohnya pakai AES, RC4 ya dan sebagainya. Ini contoh simetrik ya, contoh model simetrik. Ini di atas lagi. Sudah simetrik ini. Des, RC, RC3 ya, terus direvisi sampai RC6. Ada IDEA, ada Blowfish. Ya, ini barusan cheaper yang kita bahas itu pakai ASCII. Kalau ini sudah bisa untuk dokumen ya. Untuk dokumen bisa karena dia sudah bisa dikombin dengan big integer ya. Tapi kalau ini dia masih sebatas karakter.
Jadi nanti kalau rekan-rekan mau tugas akhir, lihat apa yang mau dienkrip, tulisannya atau file. File itu bisa gambar ya, bisa dokumen, Word, Excel, PowerPoint, PDF ya, ini bisa. Dienkrip ya kan, hurufnya aneh, nanti dikasih ke teman, teman buka pakai password yang sama. Ya. Di sini saya udah kasih link di bawah sini ya. Kalau rekan-rekan ingin misalkan saya mau pakai belajar ini dong, mau belajar enkripsi menggunakan PHP ya. Ini linknya sudah ada. Di sini dia bisa multi algoritma nih, ada Bluefish, ada Twofish, SNDL, AES dan sebagainya ya. Silakan saja di-download ya. Tadi saya udah download kalau nggak salah. Oh, error ya, kayaknya ketutup tadi ya. Kita coba download ya, kita sembari praktekkan coba. Ya, PHP Skillup ini download. Kita praktekkan. Ini kita ekstrak. CSM, htdoc. CSM ada 2 ya, ada SAM baru, SAM 7. Saya taruh aja di folder Cryptos. Ini dia. Kita lihat cara kerjanya. Di sini ada file PHP ANSI, Crypt, AES. Nah, ini kita lihat contoh ya. Contoh aja kita ambil RC4 yang gampang. Nanti dia ngasih tahu kepada kita sekiranya gimana cara pakainya. Nah, nih, cara pakainya seperti ini. Kita new, halaman baru. Kita copy di luar aja, kita kasih nama rc4.php. Oke, ada bintang komentar yang tadi, kita buang aja, kita replace semua jadi hilang. Ya. Oke, RC4 manggil RC4, passwordnya apa? ABCDFGH misalkan passwordnya. Oke, plain text-nya apa? Halo, apa kabar? Misalkan ya. Oke, plain text-nya digabung sama A. Oh, ini bintang ya, 10 bintang ya. Halo, apa kabar? Dia digabung dengan huruf A ya. Plain text. Size-nya. Oh, ini enggak nih. Plain text-nya awalnya kosong berarti ini ya. Ini maksudnya apa ini? Plain text-nya halo, apa kabar? Ini saya ngetikkan aja nih, nggak perlu nih kayak ini. Dia membuat huruf A semua ini, ngetes ini. Oke, ini dia menenkrip dan mendekrypt. Oke, kita $plain text. Plain text-nya sudah ada. $zipper. Zippernya adalah ini, RC4 encrypt. Kemudian di sini adalah $decrypt. Berarti apa? Decrypt adalah dia mendecrypt daripada zipper. Seperti itu. Kita cetak. Plain text-nya. Ini plain text. Kita kasih pemisahnya adalah HR. Kemudian ada zipper dan decrypt. Terusnya decrypt nanti hasilnya adalah ini. Halo, apa kabar juga ya? Oke, kita testing. Cryptos. RC4. Nah, ini seperti ini. Dia kembali lagi ke halo, apakah kabar? Ya, ini contoh penerapan RC4. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Dia ada library apa lagi? Oh, ada Bluefish. Oke, ada Bluefish. Dia ngasih contoh ya. Ngasih contoh, jadi membantu sekali ya untuk kita latihan. Ini model-model apa tadi? Simetris ya.
PHP itu open source ya, sehingga banyak sekali pakar-pakar yang bantu membuatkan ya. Oke, kita coba di sini plain text-nya. Ini contoh ya, A-nya sampai 1024 kali kata dia. Wah, kelamaan. Satu saja di sini. Halo, apa kabar? 1 2 3. Blowfish, ya Blowfish model sistem. $zipper adalah ini. Ya, maksudnya ya. Kok tadi dia langsung ya, sehingga kadang bagian awal awam bingung mana zippernya, mana dekripnya ya, seperti itu. Ini kita seperti ini. Zipper ya. Ya, Blowfish. Ya, sama ya. Plantengnya apa kabar? Saat di zipper jadinya seperti ini, kasih ke teman. Ya, pas di decrypt jadilah seperti ini. Kembali lagi. Ya, itu contoh ya. Jadi tadi kita download dari sini tadi, web online tadi. Setelah itu baru kita apa tuh namanya? Praktekkan ya. Tadi linknya mana? Ini ya. Oh, bukan, ya ini benar tadi ya. Oke. Di modul sudah ada ya, di modul sudah ada. Testingnya juga sudah ada. Ya. Sini download di sini. Ya. Atau download yang versi baru ada juga, tapi kalau ini khusus RSA saja ya. Ini dia pakai Composer udah. Ya, dipanggil ya. Ini pakai RSA. RSA itu udah bikin integer juga ya, jadinya kompleks sangat ya. Dia bisa pakai apa namanya? File ataupun dokumen. Cuman yang jadi masalah adalah kita kehilangan jejak. Angka ini dapat dari mana nih? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kalau yang ini tadi masih simetris ya, library simetris sudah ada semua. Tapi kayaknya tadi ada RSA ya. RSA ini udah bukan, kalau ini dia bukan ini lagi, dia bukan simetris lagi, dia asimetris untuk yang nanti ya, karena udah pakai public key. Ya, RC2, RC4 ya, DES ya, itu adalah contoh-contoh simetris ya. Ada DES, ada TwoFish ya, itu contoh simetris. Triple DES ya, silakan dipraktekkan saja nih latihan ya. Karena nanti rekan-rekan bisa tuh misalkan nulis pesan apa ya, implementasi WhatsApp ataupun SMS gateway terenkripsi menggunakan algoritma DES misalkan ya, menggunakan algoritma TwoFish, kan keren tuh seperti itu ya. Yang dibahas algoritmanya bukan sistemnya ya, masalah perantaranya mau pakai SMS, WhatsApp ya. WhatsApp udah dienkrip, kita enkrip lagi pesannya ya. Ya, di library sudah ada semua di sini ya. Tinggal modal rekan-rekan adalah membaca teorinya seperti itu. Terbayang ya? Oke, sebelum kita masuk ke asimetris, ada yang mau ditanyakan sampai ini ya? Karena kita saya pakai yang tidak berbayar ya, sehingga lagi waktunya habis 2 menit lagi. Ya, ini saya stop dulu.